Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pasal yang ke-14 yang menghalangi haji dan mengerjakan umrah. Yang menghalangi haji dan mengerjakan umrah. Yang dapat menghalangi atau mencegah haji dan umroh ada 6 perkara. 1. Bapak atau ibu. Bapak atau ibu. Boleh salah seorang dari kedua orang tua dan keturunan garis lencang ke atas melarang anaknya atau keturunan garis lencang ke bawah yang bukan penduduk kota Makkah berihram haji atau umroh yang sunat atau menyelesaikan kedua macam ibadah tadi. Tetapi bagi yang tinggal di kota Makkah, maka ibu atau ayah tidak boleh melarang, karena perjalanan untuk menunaikan kedua macam ibadah itu sangat singkat. Nah, jadi boleh ya, bapak atau ibu atau salah satu keduanya melarang keturunan garis ke atas, ya, melarang anaknya atau keturunan garis lencang ke bawah untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh tadi, ya. Atau misalnya kakek, ya kan, ini ke atas melarang cucunya. Tapi apabila perjalanannya itu jauh, ya kan, jauh, boleh, ya kan. Ujar kai misalnya, kada usah jadi yang ke umrah dulu misalnya, atau kada usah aja dulu bahaji, ya kan, kena dahulu misalnya. Itu apabila perjalanannya jauh, artinya di luar kota Makkah. Sedangkan kalau orang yang berada di dalam atau sekitar Makkah, nah itu kada boleh melarang, ya kah, karena perjalanannya sangat singkat atau pendek. Ayah dan ibu tidak boleh melarang anaknya berihram haji fardu atau umrah fardu atau menyelesaikan kedua macam ibadah itu, karena keduanya termasuk ibadah yang fardu ain. Atau fardu ain itu artinya fardu bersorangan, ya kan? Ibu atau ayah tadi, ayah atau ibu tidak boleh melarang anaknya berihram haji fardu atau umrah fardu, ya kan, yang wajib maksudnya, atau menyelesaikan kedua macam ibadah itu, karena keduanya termasuk ibadah yang fardu ain. Sunat bagi anak meminta izin kepada orang tuanya untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah. Jadi sunat meminta izin, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang boleh melarang artinya bapak atau ibu tadi mengarang anaknya atau barisnya ke bawah, cucunya, ya kan? Tapi dengan alasan tadi kalau perjalanannya tadi jauh, ya kan? Jauh. Tetapi kalau hajinya itu masih haji fardu ain, ya kan? Haji fardu atau umrah fardu, maka ayah dan ibu tadi tidak boleh melarang anaknya untuk mengerjakan
kedua macam ibadah itu, karena itu masih fardu ain, ya kah? Lain misalnya sunatnya lagi sudah haji juga misalnya rancak. Nya berapa garang jarsa apa ngarannya ibadah haji itu wajibnya berapa saumur hidup sekali, itu pun bagi yang mampu. Saumur hidup sekali, ya kah? Itu pun bagi yang mampu. Kalau kada mampu, kada wajib, ya kah? Nah. Kalau sudah sekali, nang lainnya itu, nang kedua ketiga itu sunat aja lagi hukumnya, ya kan? Pada perlu misalnya tiap tahun bahaji, kayak orang bahari itu kan, tiap tahun bahaji, nang apa karena, nang 90 ke atas, ya kan? Tiap tahun bahaji, nak 7 kali bahaji aja, tiap tahun terus, ya kan? Tapi bahari bang, kada nang kaya ini, ya kan? Bantrian. Langsung daftar, langsung tulak aja. Tahun itu daftar, tahun itu tulak. Coba hari ada wayah ini KPH itu bang bisa 20 tahun menunggu. Amun sawat juga umur, ya kah? Nah, itu kemudahannya bahari, ya kah? Tahun itu menyetor, tahun itu juga tulak. Kayak umrah wayah ini, ya malah ada salam menunggu-nunggu, tak ada. Ya kanya haji nang kayak inilah, nang kayak umroh juga nyaman benar. Kadang salam bertunggu-tungguan tuh nah. Yo lapah benar, ya kan. Amun umur sudah 50 menyetor, ada harapan sampat lagi, ya kan. Parai lalu aja. Nah jadi menurut ini hendak menyetor haji itu mulai balik sedang aja sudah menyetor, ya kan. Namun ada duitnya juga. Nah ada duitnya juga. Kemudian yang kedua, orang yang boleh menghalangi haji, suami boleh melarang istrinya mengerjakan haji atau umroh yang fardu dan yang sunat. Karena hak suami wajib umroh adalah kewajiban yang masih dapat ditunda. Ya, karena hak suami wajib dilaksanakan, salah tak bawah lah. Karena hak suami wajib dilaksanakan oleh istrinya dengan segera, sedang haji dan umroh adalah kewajiban yang masih dapat ditunda. Nah, jadi kalau istri hendak misalnya haji, hendak umroh, harus izin suami dulu, ya kah? Kalau suaminya kada mengizinkan, kada boleh tulak, ya kah? Kada boleh, ya kah? Minta izin dulu lawan abangnya, bang, misalnya abang, ya kah? Ulun nih mau latihan mengizinnya hendak umroh, nah, ya kah? Umpat misalnya raihan tur. Nah lalu jar abangnya aja, silakan aja tulak, nah boleh. Tetapi kalau suaminya tadi jangan, kena aja bayi-bayi aku, nah kada kawan tulak tak. Kada jadi, kada kawan dulu, ya kah? Kena dulu, jangan langsung aja, ya kah? Hetang lagi, jangan, kada boleh. Berbeda dengan sholat dan puasa fardu. Ya kan, berbeda dengan sholat dan puasa fardu, maka suami tidak boleh melarang istrinya memperbuatnya karena waktunya singkat. Ya kan, berbeda dengan sholat dan puasa. Nah, kada boleh suami melarang istrinya. Kalau misalnya istri hendak sholat, hendak puasa fardu lah, bang, misalnya ulun nak sembahyang lah, jangan, gitu suaminya, kada boleh gitu, ya kah? Suaminya kada boleh melarang seperti itu. Atau misalnya nak puasa wajib, kada boleh sang suami malah melarang istrinya. Nah kecuali puasa sunat, ya kah? Amun puasa sunat boleh ya suami melarang
istrinya tadi apabila itu puasa sunat harus izin dari suami dahulu. Karena waktunya tadi sangat singkat ya kan. Sedang haji dan umroh itu waktunya lebih lama. Haji dan umroh waktunya lebih lama. Makanya karena lama waktunya harus ada izin dari suami dahulu. Tetapi kalau istrinya bepergian dengan suaminya dan dengan izin suaminya, lalu istri berihram, sekira tidak menyebabkan suami tidak dapat bersedap-sedap dengan istrinya, umpamanya waktu suami berihram dan istrinya juga ikut berihram, dan ihram istrinya lebih dahulu selesai dari ihram suami, atau waktu selesainya berbarengan, maka suami tidak boleh melarang istrinya berihram. Ini misalnya sama-sama juga sama-sama berumrah ya kan, sama-sama berihram, waktunya sama atau terdahulu istrinya, nah itu kada boleh suami malah melarang istrinya untuk berihram. Suami tidak boleh melarang istrinya melakukan haji dan umroh nazar. Nah ini umroh haji dan nazar. Suami tidak boleh melarang istrinya melakukan atau melaksanakan haji dan umroh nazar yang tahunnya telah ditentukan, baik nazar itu terjadi sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah, tetapi dengan izin suaminya ya kan, karena haji atau umroh nazar ini hukumnya wajib juga ya kan, wajib walaupun sudah haji sudah umroh tapi nazar ya kah, nazar. Contohnya misalnya ya kah, misalnya Mang Toha hendak menjual tanah kada sin payu-payu lagi ya kah di Bahitum sana, ujar Mang Toha, aku amunnya payu tanahku nang di Bahitum itu aku nak umroh berdua laki bini. Padahal sudah umroh misalnya Mang Toha ya kah, sudah umroh sudah. Nah tetap itu apabila tanahnya tadi payu, nah wajib umroh dan haji tadi amunnya banazar ya kah, nanti itu wajib nazar itu kada bisa ditunda-tunda dan waktunya sudah sampai ya kah, artinya tanah tadi sudah payu dan nazar itu harus dibayar, dilaksanakan. Sunat suami naik haji bersama dengan istrinya, karena memang demikianlah yang diperintahkan agama, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sunat bagi istri tidak berihram terkecuali dengan izin suami. Sunat bagi istri tidak berihram terkecuali dengan izin suami. Namun budak yang perempuan dilarang berihram terkecuali dengan izin suami atau tuannya. Perbedaannya, haji adalah wajib bagi perempuan yang merdeka dan berbuat taat kepada suami juga wajib, maka kedua kewajiban ini bertentangan ya kan? Oleh karena itu dikatakan boleh bagi istri berihram dan sunat meminta izin. Berbeda dengan budak, tidak wajib mengerjakan haji dan umroh atas dirinya
Karena itu haram bagi istri berpuasa sunat tanpa seizin suami. Dan tidak haram mengerjakan puasa fardu, ya kan? Maka haram berpuasa, haram perempuan yang merdeka berihram haji sunat tanpa izin suami. Dikiaskan dengan haram puasa sunat. Jadi hukumnya kalau misalnya itu sunat, ya kan, baik ihram haji atau umroh yang sunat itu bagi istri harus izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, kada boleh. Kayak itu juga puasa, ya kan, puasa yang fardu kada boleh suami tidak atau melarang istrinya. Tetapi kalau puasanya itu puasa sunat, nah itu istri harus izin suami dulu hendak puasa, ya kan? Kada boleh langsung begitu aja puasa. Asal puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu kada boleh melarang. Nah, kemudian yang ketiga yang boleh melarang haji tadi adalah tuan. Boleh melarang hambanya untuk melaksanakan haji dan umroh fardu dan sunat. Baik budak itu mukatab atau ummul walad atau muba'ad yang tidak ada giliran tertentu antara tuannya atau ada giliran tertentu antara kedua tuannya. Karena segala manfaat hamba itu milik tuannya. Maka kalau anak atau istri atau budak tanpa izin bapak, ibu, suami atau tuannya berihram, maka mereka boleh memerintahkan untuk bertahallul. Dan pada saat itu wajib ia bertahallul. Dan kalau istri atau budak enggan bertahallul sedang tidak ada hal yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertahallul, maka boleh suami atau tuan mengadakan senggama dengannya dan demikian juga bersedap-sedap dengannya. Yang berdosa adalah istri dan budak, bukan suami atau tuannya. Namun anak dan istri tidak boleh bertahallul tanpa diperintahkan suami atau orang tuanya atau tuannya, ya, atau orang tuanya. Berbeda dengan budak, maka ia boleh bertahallul tanpa diperintahkan. Dan berbeda antara kedua orang yang diterangkan di atas bahwa maksiat seorang budak lebih berat dari maksiat istri dan anak. Karena semua manfaat budak adalah milik tuannya. Dan lagi budak tidak dibebankan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan dalam hal ini istri dan anak memang diperintahkan beribadah. Hanya budak tidak boleh bertahallul tanpa disuruh oleh tuannya, sekalipun ia keluar dari maksiat itu. Sekalipun ia keluar dari maksiat itu memang wajib karena ia dalam keadaan mengerjakan ibadah yang semestinya tuannya rela sampai selesai ibadahnya. Kemudian yang keempat yang boleh melarang haji adalah ihsar am. Ihsar am artinya halangan berat, ya kan? Halangan berat. Umpamanya orang yang berihram dihalangi perjalanan oleh orang lain dan baru dapat diatasi dengan peperangan atau dengan membelanjakan harta yang cukup besar.